Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Prilly Aprilia. Kali ini saya akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita harus menyediakan bahan-bahannya seperti Excel, SPSS, dan data yang akan diuji. Uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel, dan cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami, maka dari itu kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini saya sudah sediakan data dari rekapitulasi hasil motivasi belajar. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan sebanyak 10 responden, kemudian kopikan data rekapitulasi hasil motivasi belajar tadi beserta jumlahnya ke Excel. Jadi nomor item dan nomor respondennya itu tidak diikutkan. Kemudian kalian copy, kemudian kalian buka SPSS dan kalian paste. Nah, dari sini kita bisa lihat tampilannya masih ada yang menggunakan 2 angka di belakang koma dan judul di kolomnya masih panjang. var 00056 var 00057 dan sebagainya. Jadi kita harus ubah dahulu di variable view. Selanjutnya kita ke variable view. Jadi var 00056 sampai var 00065 kita ubah menjadi item 1 sampai 10. Dan di kolom terakhir var 00066 kita ubah menjadi jumlah. Kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian Ctrl A atau pilih semua. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Pastikan korelasi coefficient version itu terchecklist ya. Kemudian kalian klik OK. Kemudian akan muncul output dokumen korelasi. Dari sinilah kita bisa lihat valid atau tidaknya suatu item. Bisa kita lihat di sini ya, item 1, 2, 3, dan seterusnya itu merupakan item ataupun pernyataan yang kalian miliki. Person correlation itu merupakan nilai korelasinya, atau bisa kita sebut sebagai R hitung, dan sig itu nilai signifikansinya, dan N itu adalah jumlah respondennya. Interpretasi untuk uji validitas data dikatakan valid apabila sig-to-tail dari data tersebut kurang dari 0,05. Berdasarkan output dari sig-to-tail dari item 1 sebesar 0,969, item 2 sebesar 0,731, item 3 sebesar 0,168, item 4 sebesar 0,363, item 5 sebesar 0,127, item 6 sebesar 0,081, item 7 sebesar 0,028, item 8 sebesar 0,002, item 9 sebesar 0,022, dan item 10 sebesar 0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item 7, item 8, item 9, dan item 10 itu merupakan data yang valid karena sig-to-tail dari keempat data tersebut kurang dari 0,05. Sedangkan untuk item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, dan item 6 merupakan data yang tidak valid karena sig-to-tail dari keenam data tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita menggunakan data yang tadi saja ya. Lalu kita klik analyze, kemudian scale, kemudian pilih reliability analysis. Lalu kita pindahkan itemnya saja tanpa menggunakan jumlah. Kita pindahkan item 1 sampai 10 ke bagian kanan atau ke item. Kemudian kita klik statistik, kemudian klik scale if item delete. Kemudian continue dan modelnya pastikan alpha.
Kemudian klik OK. Kemudian di sini akan muncul hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas kelompok alfa menurut Wiratna Sujirwensi pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliabel jika nilai kelompok alfanya lebih besar dari 0,6. Interpretasi untuk uji reliabilitas yaitu data dikatakan valid apabila kelompok alfa lebih dari 0,7. Kemudian kita lihat tabel reliability statistik ya. Kalian di situ bisa lihat nilai kelompok alfa end of item, maksudnya adalah nilai kelompok alfa kita berapa, yaitu 0,461, dan end of items adalah jumlah dari item-item kita atau pernyataan-pernyataan kita sebanyak 10 item. Kesimpulan dari uji validitas dan uji reliabilitas pada kali ini yaitu data dikatakan valid apabila sigma dari data tersebut kurang dari 0,05. Kemudian dikatakan reliable apabila angka kelompok alfa lebih dari 0,7. Untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, disarankan untuk menggunakan data yang jumlahnya banyak, supaya menghasilkan data yang valid sekaligus reliable. Karena apabila data yang diuji jumlahnya sedikit, maka data tersebut kemungkinan valid tetapi tidak reliable. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.